Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Haider Afan, Selasa 22 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Presiden Putin secara resmi mengakui kemerdekaan dua wilayah kantong pemberontak di Ukraina Timur yang diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan dengan Barat. Di Indonesia, kalangan perajin tempe dan petani kedelai meminta agar pemerintah turun tangan untuk mengatasi gejolak harga kedelai. Pertama adalah intervensi menata tata niaganya, supaya pemerintah punya buffer stok. Jangan dilepas pasar bebas yang ditangani oleh swasta. Dan Mahkamah Internasional melanjutkan sidang pra-peradilan tentang tuduhan bahwa pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya. Berita selengkapnya. Presiden Putin menandatangani dekrit pengakuan kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur yang dikendalikan oleh kelompok separatis sokongan Rusia. Dalam pidato televisi, Putin mengatakan wilayah Donetsk dan Luhansk adalah wilayah kekuasaan Rusia kuno dan menyebut pemerintah Ukraina sebagai rezim bayangan yang dikendalikan negara-negara asing. Putin juga mengkritik Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dan negara-negara Barat. Dia mengatakan pusat-pusat pelatihan NATO di Ukraina sama dengan pangkalan militer bagi aliansi itu. Pengumuman ini diperkirakan akan semakin menambah ketegangan dengan Barat. Beralih ke Indonesia. Perajin tahu dan tempe melakukan mogok produksi mulai Senin hingga direncanakan Rabu besok karena sulit mendapat keuntungan di tengah tingginya harga kedelai. Perajin dan petani menuntut intervensi pemerintah untuk menyetabilkan harga. Seorang guru besar pertanian dari IPB menilai persoalan ini bisa diatasi selama ada kemauan dari pemerintah. Namun, pemerintah mengambil pendekatan dengan meminta importer untuk mengamankan persediaan kedelai. Berikut laporan rekan Muhammad Irham. Ahmad Saihu, perajin tempe di Tangerang, Banten, mengaku belakangan ini bingung menentukan harga tempe, sebab harga kedelai sudah melambung hingga menyentuh Rp12.000 dari semula Rp9.000 per kilogram dalam beberapa bulan terakhir. Kacau, ya kan? Kacau artinya bukan saya aja, teman-teman kita senasib itu merasa kaget, kacau itu kan yang harga tidak stabil ini. Asal setiap hari naik, lah kita mau ngitung HPP-nya seperti apa. Ahmad kemudian mengambil bagian dari aksi mogok produksi tahu dan tempe mulai Senin kemarin hingga Rabu besok bersama perajin tempe dan tahu se-Jawa. Berdasarkan catatan Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti, produksi tahu dan tempe di Indonesia tiap bulan mencapai 250.000 ton. 70% pasar terbesar adalah di Pulau Jawa. Ketua Puskopti DKI Jakarta, Sutaryo, mengatakan melalui mogok ini, ia berharap pemerintah ikut campur. Pertama adalah intervensi menata tata niaganya, supaya pemerintah punya buffer stok. Jangan dilepas pasar bebas yang ditangani oleh swasta. Maka akan terjadi stabilitas harga sambil membangun produksi dalam negeri. Jangka pendeknya kalau harga kedelai tinggi lalu konsumen daya belinya lemah, maka harus disubsidi. Menurut Sutaryo, aksi mogok perajin tempe dan tahu merupakan masalah klasik. Masalah yang sama berulang-ulang sejak tahun 2008. Jauh sebelum itu, pada 1998, Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan resep perbaikan ekonomi kepada pemerintah Indonesia, di antaranya menekan pajak impor. Dengan demikian, komoditas seperti kedelai bisa didapat dengan murah dari luar negeri ketimbang harga kedelai petani lokal. Guru Besar IPB, Profesor Dwi Andrea Santosa, mengatakan kedelai tak banyak dilirik petani lantaran biaya produksinya tinggi, sementara harga jualnya rendah karena tertekan dengan kedelai impor. Mana ada petani mau tanam harus berhadapan frontal dengan kedelai impor, kan?
Itu akhirnya perlahan-lahan lenyaplah lahan yang sebelumnya dikelola untuk kedelai. Ya sudah barang itu, kemudian apakah petani tidak nanam lahan itu? Ya enggak lah, mereka beralih ke komoditas. Sejauh ini, tingkat ketergantungan impor kedelai Indonesia sudah di atas 90%. Namun, kata Profesor Andreas, pemerintah masih punya waktu untuk menguranginya. Pertama, mempertahankan harga kedelai di pasaran Rp12.000 per kilogram agar petani bisa mengambil margin keuntungan lebih besar. Kedua, pemerintah melakukan pembelian kedelai dari petani seharga Rp11.000 yang digunakan sebagai cadangan. Ali Mukhtar, petani kedelai dari Grobongan, Jawa Tengah, mengamini usulan ini. Harga kedelai yang ditentukan di tingkat global selama 2 dekade lebih membuat petani sulit memprediksi keuntungan. Ya nak kalau harga tinggi ya itu yang paling seneng lah. Tapi bagaimana disetabilkan di tengah-tengahnya lah. Bisa mengikuti pengrajin, bisa mengikuti petani. Itu sudah cukup, lebih dari cukup. BBC News Indonesia meminta keterangan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan terkait hal ini. Namun tidak mendapat respon. Namun kepada media antara, Oke Nurwan mengatakan mengambil langkah berkomunikasi kepada importir untuk menjaga ketersediaan kedelai. Saya sudah menyampaikan kepada importir untuk melakukan tetap transaksi importasinya untuk bulan-bulan selanjutnya sampai puasa dan lebaran terlewati. Ia juga mengatakan kenaikan harga kedelai ini dipengaruhi oleh gangguan musim, tingginya biaya logistik di masa pandemi, serta aksi borong kacang kedelai dari Amerika Serikat oleh Cina untuk pakan babi. Terima kasih rekan Muhammad Irham. Mahkamah Internasional melanjutkan sidang pra-peradilan tentang tuduhan bahwa pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Penguasa militer Myanmar berpendapat bahwa Gambia, negara yang mengajukan kasus ini, tidak mempunyai yurisdiksi. Utusan Koordinasi Internasional Myanmar, Kokoh Laing, mengatakan negaranya memperkuat Mahkamah Internasional dengan menantangnya. Bagi tatanan hukum internasional, agar tetap maju dan berkembang, penting bagi semua negara anggotanya yang berbeda-beda untuk bisa yakin bahwa semua keterbatasan yang telah disetujui akan dihormati. Dalam argumen bahwa pengadilan mempunyai keterbatasan yurisdiksi atau bahwa kasusnya tak dapat diterima di Myanmar, maka tidak sama dengan menghambat proses pengadilan. Kelompok-kelompok HAM berharap kasus ini dapat mewujudkan keadilan bagi Rohingya. Ratusan ribu Rohingya menyelamatkan diri dari Myanmar. Dunia pagi ini BBC Indonesia masih akan menemani Anda selama sekitar 6 menit. Pendengar, sepanjang tahun 2022, lebih dari 60 orang pengungsi Rohingya yang ditempatkan di kota Lok Sumawe, Aceh, kabur. Mereka adalah orang-orang yang di penghujung tahun lalu diselamatkan dari kapal yang berangkat dari Cox's Bazar, Bangladesh. Para pengungsi yang kabur ini diduga menuju Malaysia melalui jalur imigran gelap. Pihak berwajib mencurigai adanya keterlibatan warga lokal. Wartawan di Aceh, Hidayatullah, melaporkan selengkapnya untuk majalah udara BBC Indonesia. Di penghujung tahun 2021, sedikitnya 105 orang Rohingya tiba di Aceh setelah 1 bulan lebih terkatung-katung di lautan lepas. Mereka diselamatkan oleh nelayan dan TNI Angkatan Laut Indonesia atas nama kemanusiaan. Seluruh pengungsi kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara di gedung BLK Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Namun, baru sekitar 1 bulan tinggal di penampungan, para pengungsi berangsur-angsur kabur. Mereka merusak dan melompati pagar seng yang terdapat di bagian belakang gedung itu. Per 10 Februari ini, dari 105 orang pengungsi, hanya tersisa 41 orang saja. Mereka yang kabur, menurut kesaksian orang-orang yang mengetahui jalur melarikan diri oleh para pengungsi ini, kemudian akan bersembunyi di rawa-rawa selama beberapa jam, menunggu penjemput yang akan membawa mereka ke Medan dengan mobil. Tujuan selanjutnya, Malaysia.
Setahu saya ya memang ke sini itu tujuannya ke Malaysia. Yang bawa mereka itu nggak pergi dari gitu aja mungkin ya, kasih biaya, ada alasan untuk ke Malaysia, misalnya ada suami, ada saudara, ada abang, semua ada keluarga di Malaysia. Yang nggak ada keluarga nggak mungkin berangkat gitu aja, nggak mungkin. Makanya yang berangkat itu semua ada keluarga, suami, atau nggak belum nikah calon suami yang bawa, atau bapaknya atau mamanya yang ada di Malaysia, mereka yang bawa mereka. Alif, bukan nama sebenarnya, adalah orang Rohingya yang dulu pernah berperan sebagai penjemput. Kepada saya, Alif mengatakan para pengungsi ini berniat pergi ke Malaysia karena berbagai alasan. Biasanya, biaya penyeludupan mereka juga dibayarkan oleh sanak keluarga mereka yang lebih dulu sudah berada di Malaysia. Assalamualaikum. Perempuan ini adalah orang Rohingya yang ada di Malaysia. Melalui wawancara telepon, dia berkata dirinya rela membayar sampai Rp6.000 Malaysia atau sekitar 20 juta rupiah bagi orang yang bisa menyeludupkan seorang saudaranya yang kini masih berada di BLK Lok Sumawe. Menurut Alif, umumnya orang membayar Rp4.000 Malaysia atau sekitar nyaris 14 juta rupiah untuk menyeludupkan satu orang dari Aceh atau Medan ke negeri jiran. Perempuan ini mau membayar lebih mahal dari harga biasa, namun syaratnya penyeludupan harus dilakukan oleh satu tangan. Dia tidak mau saudara itu dikirim berpindah-pindah tangan. Dalam banyak kasus, para imigran gelap rentan mengalami kekerasan dan menghadapi risiko besar kehilangan nyawa karena jalur yang tidak aman. Sementara itu, di BLK Lok Sumawe, beberapa orang Rohingya yang tersisa mengaku tidak ingin kabur ke Malaysia. Zamaluddin yang berusia 45 tahun mengaku membayar 20 taka Bangladesh atau sekitar 3 juta rupiah untuk sampai ke Indonesia. Di sini, dia akan menunggu sampai ditempatkan ke negara ketiga di Eropa. Saya membayar 20.000 uang Bangladesh untuk tujuan ke Malaysia atau Indonesia. Namun di tengah perjalanan terjadi kerusakan kapal. Kemudian yang membawa mereka telah kabur. Kemudian nelayan Indonesia menolong mereka. Juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Kota Lok Sumawe, Marzuki, juga meyakini ada keterlibatan warga Indonesia, baik penduduk di wilayah Kota Lok Sumawe maupun dari wilayah lain, yang membantu proses kabur para pengungsi ini. Saat ini, polisi telah menyelidiki satu kasus dengan dugaan perdagangan manusia. Tidak mungkin pengungsi ini tahu lokasi larinya kemana dan jalannya kemana kalau tidak ada pihak-pihak yang terlibat. Bahkan sebagai bukti telah banyak dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian bagi mereka yang terlibat dalam membantu pengungsi ini kabur. Juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai edukasi untuk mencegah para Rohingya melakukan perjalanan secara tidak teratur. Mitra menjelaskan keinginan mereka untuk pergi dan bersatu kembali dengan keluarga mereka sangatlah besar. Dan bagi mereka, tidak ada cara lain yang dapat mereka tempuh selain perjalanan yang berisiko tinggi ini. Pendengar, demikian majalah udara dari Aceh. Saya Hidayatullah mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Salam. Terima kasih rekan Hidayatullah. Dan perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lainnya dapat Anda ikuti melalui bbcindonesia.com. Di halaman utama misalnya Anda dapat membaca artikel tentang seorang pria di Singapura yang memilih tinggal di hutan. Anda dapat juga mengikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian Dunia Pagi BBC Indonesia, saya Haider Afan undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam.